Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 8. Bertemu kembali dengan pelajaran IPA. Mudah-mudahan kalian tetap semangat ya, meskipun kita belajarnya dari rumah. Oke, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai gerak, GLB dan GLBB. Jadi tolong disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Tidak perlu dicatat karena kemarin kalian sudah membuat rangkumannya, jadi cukup disimak saja penjelasan dari Ibu. Selamat menyimak dan selamat mendengarkan. Sebelum kita membahas lebih jauh mengenai gerak, di sini Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai tujuan pembelajaran kali ini. Jadi setelah kalian belajar IPA hari ini, itu diharapkan kalian mampu mendefinisikan apa itu gerak, kalian mampu mendefinisikan apa itu jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan kalian juga bisa mendeskripsikan apa itu GLB dan GLBB. Ya, kita mulai dengan pengertian gerak. Apa itu gerak? Suatu benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut berpindah atau berubah posisi terhadap titik acuan. Jadi kalau misalnya benda tersebut tidak berpindah atau tidak berubah terhadap titik acuan, misalnya suatu benda bergerak dari titik A kemudian kembali lagi ke A, maka itu dikatakan bendanya tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak mengalami perubahan jarak atau titik acuan, ya. Kemudian yang kedua, bentuk-bentuk gerak. Menurut lintasannya, gerak dibagi menjadi 4. Ada gerak parabola, ada gerak melingkar, ada gerak lurus, dan ada gerak tidak beraturan. Dikatakan gerak lurus karena lintasannya berbentuk lurus, dikatakan gerak melingkar karena lintasannya berbentuk lingkaran, dikatakan gerak parabola karena lintasannya memang berbentuk seperti parabola, dan dikatakan gerak tidak beraturan karena lintasannya tidak beraturan. Nah, untuk kali ini kita hanya akan membahas mengenai gerak lurus. Nah, pada konsep gerak lurus itu kalian harus memahami dulu mengenai apa itu jarak, apa itu perpindahan, apa itu kelajuan, dan apa itu kecepatan. Jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda. Dan ingat, jarak itu tidak bergantung arah. Jadi mau bulak belok ya, mau jalannya zigzag, tetap dihitung jaraknya. Nah, tapi berbeda dengan halnya perpindahan. Kalau perpindahan itu adalah seberapa jauh benda itu berpindah dan dihitung dari titik awal ke titik akhir. Dan satu lagi, perpindahan itu bergantung pada arah, ya. Kemudian selanjutnya ada kelajuan dan kecepatan. Kalau kelajuan itu adalah besarnya jarak yang ditempuh tiap satuan waktu. Kalau kecepatan itu adalah besarnya perpindahan tiap satuan waktu. Nah, untuk rumusnya, menghitung kecepatan itu dengan menghitung kelajuan itu rumusnya sama, yaitu sama-sama S per T. S itu adalah lambang untuk jarak dan juga perpindahan. Perpindahan juga dinyatakan dengan lambang S, ya. Nah, di sini yang membedakan antara kelajuan dengan kecepatan. Kelajuan termasuk besaran skalar. Kenapa? Karena kelajuan itu hanya memiliki nilai saja. Sedangkan kecepatan itu termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena selain punya nilai, dia juga bergantung pada arah. Tapi untuk rumus yang digunakan, dua-duanya menggunakan rumus V sama dengan S per T. Nah, di sini ada contoh membedakan antara jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Bisa kita lihat di sini ada gambar arah rute jalan yang ditempuh oleh seseorang. Ada Doni yang melangkah ke kanan sejauh 100 meter,
Kemudian setelah itu dia kembali lagi melangkah ke kiri sejauh 50 meter dalam waktu 25 sekon. Nah, jarak dengan perpindahan di sini punya nilai yang berbeda. Kalau jarak sekali lagi tadi lintasan yang ditempuh, panjang lintasan yang ditempuh. Jadi mau ke kiri mau ke kanan itu tidak diperhitungkan, sehingga kalau untuk jarak itu tinggal dijumlahkan saja seluruhnya, sehingga total jarak yang ditempuh oleh Doni itu adalah 150 meter. Sedangkan perpindahan tadi ibu bilang bahwa perpindahan itu bergantung pada arah. Kalau ke kanan itu tandanya positif, kalau ke kiri itu tandanya negatif, sehingga di sini dituliskan 100 meter dikurangi 50 meter. Dari mana tanda minnya? Minnya itu menunjukkan bahwa perjalanan yang kedua arahnya berlawanan, sehingga ada tanda negatif. Jadi kalau dihitung hasilnya perpindahannya hanya 50 meter. Ya, mudah-mudahan penjelasan tentang jarak, perpindahan, kecepatan, dan kelajuan cukup jelas dan kalian bisa memahami. Kita akan melanjutkan sekarang ke konsep tentang GLB. Nah, GLB itu adalah gerak lurus beraturan. Kalau melihat jejak ticker timer, pola gambarnya seperti pada gambar tersebut, yaitu jarak satu titik dengan titik yang lainnya tetap, gitu ya. Nah, untuk keterangan keterangan grafiknya mungkin di buku paket ada ya keterangan grafik tentang GLB dan GLBB ya. Oke, kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, kenapa disebut gerak lurus berubah beraturan? Karena gerak ini kecepatannya berubah, tetapi berubahnya secara beraturan. Contoh gerak lurus berubah beraturan itu ada dua, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Kalau yang dipercepat misalnya gerak jatuh bebas, kalau yang diperlambat misalnya ketika benda atau ketika mobil tiba-tiba direm. Nah, itu contoh GLBB diperlambat. Nah, kalau melihat kalau melihat jejak pita ticker timer untuk GLBB, salah satunya seperti ini. Di sini titik-titiknya semakin jauh semakin besar. Nah, kalau semakin jauh semakin besar, berarti ini GLBB dipercepat atau diperlambat. Coba siapa yang bisa jawab? Ya. Kalau makin jauh titik-titiknya itu makin renggang, berarti ini adalah GLBB dipercepat ya. Nah, untuk konsep GLBB ini rumus-rumus yang harus kalian yang bisa kalian gunakan ya. Ini rumusnya, ada menghitung percepatan. Jadi percepatan itu dilambangkan dengan A ya. VO itu adalah kecepatan awal, V itu adalah kecepatan sesaat, T adalah selang waktu. Nah, ini rumus untuk menghitung jarak tempuh. Ya, baik anak-anakku, sampai di sini penjelasan Ibu tentang konsep gerak GLB dan GLBB. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan tugas ya. Nah, untuk tugas silahkan kalian buka buku paket. Coba dibuka halaman 7. Sebentar. Coba dibuka buku paket halaman 7. Sebentar Ibu cari dulu ya. Nah, ini dia buku paketnya. Tugas hari ini adalah membuat peta konsep. Bukan membuat ya, melengkapi peta konsep yang ada di halaman 7 ya.
beserta konsepnya silakan dilengkapi ya dengan penjelasan tadi yang sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan kalian menyimak dengan baik. Kemudian cukup nomor satunya saja, nomor 2-nya tidak usah dikerjakan. Kemudian setelah itu kalian kerjakan latihan soal yang ada di halaman 10, nomor 1 dan nomor 2 ya. Jelas? Untuk pengumpulan tugasnya tugasnya dikirimkan berupa file foto yang sudah dikerjakan di buku catatan IPA, tapi untuk kali ini tugasnya tidak dikirimkan lewat WA ya anak-anakku. Tugasnya nanti Ibu minta diuploadkan pada saat kalian mengisi absen ya. Jadi nanti akan Ibu sediakan tempat untuk kalian mengupload file pada saat kalian mengisi absen ya. Untuk lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan bagaimana cara mengupload file menggunakan link Google Form. Untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.